Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Emak-emak parubaya di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mencuri 1 slop rokok. Sodet Tompel, tradisi pengobatan alternatif selepas Idul Adha di Desa Buntu Bedimbar, Kabupaten Deli Serdang. Melihat proses pengolahan material limbah padat pembakaran batu bara menjadi bahan bangunan di Kabupaten Langkat. Pernah dengar sodet tompel? Nah, ini adalah tradisi pengobatan alternatif yang biasanya dilakukan selepas Idul Adha di Desa Buntu Bedimbar, Kabupaten Deli Serdang. Metode pengobatan tergolong sederhana oleh beberapa tokoh agama dengan kemampuan khusus. Warisan turun-temurun dari Banten. Pengobatan setahun sekali ini biasa diikuti orang tua yang memiliki anak dengan tompel atau tanda lahir. 5 hari selepas perayaan Idul Adha, ratusan warga desa Buntu Bedimbar, Kabupaten Deli Serdang mendatangi Masjid Nurul Amal. Mereka mengikuti pengobatan alternatif sodet tompel. Pengobatan setahun sekali ini biasanya diikuti orang tua yang memiliki anak dengan tompel atau tanda lahir. Metode pengobatan tergolong sederhana oleh beberapa tokoh agama dengan kemampuan khusus warisan dari Banten. Banyak pasien dari luar daerah, mereka mengaku mengetahui pengobatan ini melalui cerita orang lain. Ada masyarakat datang berduyun-duyun dari masyarakat sekitar, bahkan dari luar provinsi Sumatera Utara, bahkan tadi saya dengar dari Pekanbaru datang juga. Nah, mereka datang kemari mohon doa, karena memang dari zaman aki-aki kita dulu, kiai-kiai Banten dulu, ada satu tempat yang makbul doa itu setelah sholat Idul Adha. Jadi mereka ini membuat air ruqyah, malamnya beribadah, ada amalan-amalannya, memang merupakan warisan dari kiai-kiai Banten dulu. Dan ini digunakan sebagai media pengobatan untuk anak-anak yang mengalami penyakit-penyakit yang sifatnya dibawa dari sejak kecil. Ada tok, ada saraf-saraf yang agak lain. Dan ini kaitannya dengan keyakinan dan sugesti juga. Semuanya Allah juga yang mengabulkan. Dan alhamdulillah memang dari pengakuan masyarakat banyak yang sehat dan yang sembuh. Kalau yang tadinya besar, tohnya itu lebih mengecil. Pengobatan alternatif sedot tompel menjadi kepercayaan turun-temurun selepas perayaan Idul Adha. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. PLN Indonesia Power PLTU Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat mengolah material limbah padat pembakaran batu bara menjadi bahan bangunan. PLTU Pangkalan Susu menggunakan batu bara berjenis low range sebagai bahan bakar utama. PLN Indonesia Power PLTU Pangkalan Susu Power Generation Unit di Kabupaten Langkat mengolah material fly ash dan bottom ash atau faba, yaitu limbah padat dari pembakaran batu bara menjadi bahan bangunan. Limbah yang dulu merupakan material debu halus atau fly ash dan debu kasar atau bottom ash menjadi paving block. Pengolahan faba merupakan instruksi dari PLN Group kepada PLTU di seluruh wilayah. Pemanfaatan faba digunakan 65-70% fly ash sebagai campuran pembuatan paving block. Sekitar 65-70% fly ash kita gunakan sebagai campuran pembuatan paving block di sini. Nah, di mana sisanya adalah semen, pasir, air, kerikil. Nah, menggunakan mesin kita hidrolik dengan pressure ya. Jadi hasilnya itu satu hari bisa mencapai 2.000. Nah, itu untuk apa digunakan? Itu digunakan untuk kita sendiri internal, seperti perbaikan taman, terus pedestrian, dan juga CSR. Soalnya presentasinya lebih banyak ke CSR. CSR misalnya ada warga bantuan pembuatan pedestriannya musola, proses buat posyandu, puskesmas, terus dari bantuan perbaikan rumah dari desa, itu kita kasih. Fly ash dan bottom ash atau faba tergolong bahan berbahaya beracun atau B3, sehingga tidak sembarangan dimanfaatkan. Namun sejak 2021, limbah ini tidak tergolong limbah B3 dan dapat dimanfaatkan menjadi produk campuran semen.
PLTU Pangkalan Susu unit 3 dan 4 berkapasitas sebesar 2 kali 210 MW. Dalam pengoperasiannya, PLTU Pangkalan Susu menggunakan batubara berjenis long range sebagai bahan bakar utama. Kebutuhan batubara selama setahun rata-rata setiap unitnya sebesar 2,16 juta metrik ton. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Danau Toba telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan pariwisata super prioritas. Banyak pembangunan yang telah dilakukan, namun bagaimana pandangan para pegiat seni dan budayawan seperti Vicky Sianipar terhadap pembangunan kawasan Danau Toba? Ikuti perbincangan rekan Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang dengan Vicky Sianipar dari Medan. Kita akan berbincang mengenai banyak hal dan kita sekarang kedatangan tamu istimewa Vicky Sianipar. Anda mungkin sudah banyak kenal, daerah Sumatera Utara sudah banyak kenal dengan Vicky Sianipar. Kita akan banyak berbincang dengan Vicky Sianipar. Vic, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Nah, kita ngomong mengenai pembangunan Danau Toba sekarang, saudara. Pembangunan Toba menurut seorang Vicky Sianipar, bagaimana menurut Vicky pembangunan Toba saat ini dalam katakanlah pemerintahan Presiden Jokowi saat ini? Ini lumayan dilema. Gak apa-apa. Nggak, di satu sisi memang ya Toba butuh pembaharuan, butuh modernisasi gitu. Tapi di satu sisi Toba mempunyai kultur yang sangat tinggi gitu, yang sayang sekali kalau dibuat suatu pembangunan yang mengarah ke westernisasi. Nah, kayaknya pemerintah lumayan banyak nih cenderung ke sini ke westernisasi. Padahal harusnya kalau menurutku, aku tipe orang yang modernisasi, memodernkan sesuatu tapi kulturnya esensi tetap. Jangan memodernkan jadi benar-benar plok-plok jadi budaya barat gitu loh. Ya contohnya seperti Gorga. Gorga itu banyak sekali tipenya, Ulos banyak sekali tipenya. Dari segi makanan sebenarnya banyak lagi bisa diekspor dari makanan asli Batak, nggak yang cuma itu aja sakan panggang. Justru itu jarang sekali gitu loh harusnya. Dengan speed up yang dilakukan sekarang, signifikan nggak perubahan bagi Toba sendiri menurut Vicky? Ya sebenarnya sih lumayan signifikan ya, karena fokusnya pemerintah pun sebenarnya kan ke infrastruktur ya. Secara jalan tol udah mulai selesai, yang udah kita rasakan adalah jumlah ferry yang udah menambah, bukan hanya di Parapat sampai ke Tuk-Tuk, tapi juga di tempat-tempat titik lain ya. Dimana karena aku kebetulan orang kargo juga, orang keluarga, jadi kita selalu punya pemahaman bahwa the trade always follow the ship. Maksudnya transportasi harus duluan, trade tuh ngikut, bukan terbaliknya. Nah, kalau secara strategis sebenarnya udah sangat benar sekali, apalagi dibangun jembatan di Tanah Ponggol ya, itu menjadi infrastruktur buat bidang-bidang pengembangan berikutnya. Udah on the right track. Oh, sudah on the right track. Kalau begitu, apa kira-kira yang bisa disarankan kepada pemerintah agar ini lebih impactful? Sarannya sebenarnya lebih konsep keseluruhan sih Bang ya. Kalau Toba mau dibuat saingan dengan Bali, bahkan dengan Monaco, nggak akan bisa kalah jauh lah. Justru yang mesti digali itu apa yang ada di Toba yang tempat lain nggak ada, yaitu kulturnya. Pertama culture, kedua legendanya. Banyak sekali legenda, harusnya ada wisata legenda di situ. Opsi-opsi jenis para wisata itu banyak sekali gitu loh, bukan hanya tentang alam, tetapi tentang legenda, tentang wisata leluhur bagi orang Bataknya sendiri. Vicky dari awal sudah konsep ke Toba dengan konsep Toba Dream, Save Culture, Save Nation, Save Nature, satu lagi Save the Music. Dari ketiga itu, perjalanan dari tahun ke tahun, kira-kira Vicky sudah menemukan ketiga save itu sudah dilakukan nggak? Itu perjalanan never ending sih Bang. Kalau kita bilang ini belum dilakukan, nggak juga, sudah banyak upaya ke situ. Tapi kalau dibilang sudah berhasil, nggak bisa juga, karena kenyataan masih banyak masalah. Seorang anak muda jarang sekali yang mau sebenarnya dari dulu ke musik tradisional. Kenapa Vicky mau melakukan itu? Ya aku mikirnya gini aja, 50 tahun lagi kalau kita nggak do something, hilang dong. Nah, yang 5 tahun lagi tinggal di era 50 tahun lagi siapa anak muda sekarang? Makanya akhirnya gimana caranya kita mengemas
lagu-lagu atau musik tradisional Batak ini se-easy listening mungkin ke anak-anak muda ini. Apa sih resepnya 20 tahun ini bisa bertahan dengan musiknya Vicky, musik tradisi ala Vicky yang akhirnya banyak digemari oleh anak muda Batak, anak muda Indonesia? Itu dia, aku pun kalau ditanya resepnya bingung bang. Ya. Apa ya, mungkin ini yang dinamakan panggilan. Bang. Panggilan. Oke. Karena aku berdarah Batak ya, kalau ada kultur Batak yang terancam punah, kalau apa ya, bergetar gitu loh. Ini langsung darah bergetar gitu. Apa yang mesti kita kerjakan gitu. Vicky juga agak banyak untuk mencari jati diri Batak yang sesungguhnya. Bisa ceritakan sedikit singkat, bagaimana pencarian itu bagi seorang Vicky Sianipar? Aku melestarikan ini, jangan sampai aku salah lestarikan. Supaya nggak salah lestarikan, aku mesti tahu source-nya dulu. Nah, itu yang aku pencarianku selama ini. Apa itu Batak? Gitu. Why? Kenapa harus ada Batak? Di mana Batak itu? Gitu loh. What, why, when, semuanya lah aku cari gitu selama 15 tahun ini. Dari penggalian itu, Vicky juga akhirnya menciptakan sebuah lagu Raja Isambawon. Bisa ceritakan bagaimana prosesnya itu? Nah, kebetulan situs yang ditemukan itu situs parhutaannya atau perkampungan aslinya anak si Raja Batak yang kedua. Namanya Raja Isambawon. Nah, karena banyak informasi yang mau disebarluaskan gitu loh. Aku start ya karena aku musisi, aku start dari memberitakan, oh ada loh ketemu, ada namanya Raja Isambawon, sekedar itu dulu aja, makanya melalui sebuah lagu yang di syutingnya kita langsung di situsnya ya. Harapannya setelah ini orang akan berkunjung datang, mulai nyambunglah sama Bupati untuk ngurusin pariwisatanya. Karena ini karena pengalaman juga, karena fakta juga. Aku bikin film Tobadri misalnya kemarin, hasil lokasi syutingnya orang berdatangan. Bikin film Ngeri-Ngeri Sedap, semua berdatangan ke lokasi syuting. Nah, termasuk akhirnya tempat video klip Raja Isambawon ini ada satu huta juga namanya Desa Togaraja. Setelah aku syuting ini jadi rata-rata 100 orang per hari ke tempat wisata ini. Ya akhirnya mungkin ya disitulah social responsibility-ku sebagai musisi ikut ya memberitakan tempat-tempat keren yang ada di Toba melalui musik. Oke, keren. Sip, terima kasih Vic. Demikian wawancara kita dengan Vicky Sianipar mengenai banyak hal dan mungkin kita bisa saksikan nanti video klip dari Raja Isambawon. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Mehdi Hairi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.